Malam ini aku terburu-buru untuk berangkat ke Surabaya. Semua pakaian dan berkas pekerjaan sudah disiapkan oleh istriku, Risma. Aku segera menuju ke sana agar besok pagi sudah sampai di tempat tujuan. Tak lupa, aku berpamitan kepada istri dan anak-anakku. Aku mengendarai mobil sendirian. Seperti biasa, jika ada meeting di luar kota. Sebenarnya Risma tidak mengizinkan karena khawatir aku akan kelelahan. Tetapi aku tetap bersikeras pergi sendiri. Beberapa jam kemudian, aku tiba di Surabaya menjelang subuh. Segera aku mencari hotel untuk istirahat, sekaligus membereskan dan menyiapkan berkas untuk meeting sore nanti. Saat aku merapikan pakaian dari koper kecilku, ternyata jas yang kubutuhkan tidak ada. Mungkin Risma lupa menyiapkannya karena semalam kami terburu-buru. Pagi harinya sekitar pukul 9, aku pergi ke mall dekat hotel untuk membeli jas. Aku berkeliling mencari jas hingga akhirnya menemukannya. Namun, pandanganku tiba-tiba terpaku, bukan pada jas, melainkan pada seorang wanita cantik dengan tubuh yang mulus, rambut panjang, dan tinggi sekitar 160 cm. Entah kenapa aku begitu terpesona melihatnya. Seperti ada sesuatu yang istimewa dari dirinya, meski aku tidak tahu apa. Wanita itu sedang memilih baju sendirian, dan aku mencoba mendekatinya. Aroma tubuhnya, begitu wangi, membuatku mabuk kepayang. Aku memberanikan diri untuk mengajaknya berkenalan, dan dia membalas dengan ramah serta lemah lembut, membuat hatiku luluh. Ternyata namanya Wina. Entah kenapa obrolan kami mengalir dengan begitu mudah dan nyambung satu sama lain. Wina orangnya sangat asyik. Dia bahkan memberikan alamat rumahnya agar aku bisa main ke sana. Sungguh aneh, baru kenal saja dia sudah memberiku alamat rumahnya. Tetapi aku tidak keberatan. Karena hari semakin siang, aku berpamitan untuk kembali membeli jas dan pulang, mengingat sore nanti harus meeting. Selesai dari mall, aku kembali ke hotel untuk istirahat. Namun, wajah cantik Wina terus menghantui pikiranku, membuatku gelisah. Sungguh aneh, hatiku merindukan pertemuan dengannya. Padahal aku baru mengenalnya beberapa jam yang lalu. Aku menatap kertas berisi alamat rumahnya, dan ternyata lokasinya tidak terlalu jauh dari hotel tempatku menginap. Aku berniat nanti malam setelah meeting akan pergi ke rumahnya untuk mengenalnya lebih jauh. Padahal aku sudah berumah tangga, tetapi sepertinya aku sudah terjerat oleh pesona wanita cantik yang belum kukenal lebih dalam. Aku tahu ini salah, tetapi perasaan ini tidak dapat kutolak. Aku langsung jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Wina adalah seorang wanita dengan daya tarik luar biasa. Wajahnya yang cantik, kulitnya yang mulus, serta tubuhnya yang sempurna, selalu memikat siapapun yang melihatnya. Namun, di balik pesona fisiknya, ada sesuatu yang lebih misterius dan kuat yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketika dia menatap seseorang dengan matanya yang tajam dan penuh kehangatan, seolah ada energi tak kasat mata yang langsung menguasai pikiran dan hati mereka. Di lingkungan sosialnya, Wina dikenal sebagai wanita mandiri dan cerdas. Tetapi di balik semua itu, dia juga menyimpan sisi gelap. Konon, ada desas-desus di kalangan teman-temannya bahwa Wina memiliki kemampuan untuk memikat pria dengan cara-cara yang tidak biasa. Ada yang berbisik bahwa dia pernah belajar ilmu pelet dari seorang dukun tua di desanya, meskipun dia selalu menolak untuk membahas hal itu secara terbuka. Dalam pergaulannya, Wina seringkali menjadi pusat perhatian. Pria-pria di sekitarnya selalu berusaha mendekatinya, tetapi dia tidak mudah jatuh hati. Wina memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah, hanya membuka hatinya kepada mereka yang bisa memberikan apa yang ia inginkan. Meskipun begitu, pesonanya begitu kuat hingga banyak pria yang rela melakukan apa saja demi mendapatkan perhatiannya. Sore harinya, aku segera berangkat ke sebuah kafe untuk meeting dengan klien. Setelah tadi membeli jas dan bertemu Wina, tempatnya tidak terlalu jauh. Namun entah kenapa semua materi yang dijelaskan tidak masuk sama sekali ke dalam pikiranku. Yang ada di benakku hanya Wina. Aku ingin segera bertemu dengannya. Setelah meeting selesai, aku segera bergegas pulang ke hotel untuk mandi dan bersih-bersih. Malamnya, aku bersiap-siap berangkat menuju rumah Wina. Setelah beberapa menit berkendara, akhirnya aku sampai di sana. Terlihat dia sudah duduk di depan rumah dengan pakaian seksi dan wajah yang menawan. Sangat cantik dan mempesona. Dia mengajakku masuk dan menyuguhkan air putih serta camilan. Namun karena aku belum makan malam, aku mengajaknya keluar untuk makan dan dia pun setuju.
Kami makan malam di sebuah restoran sambil ngobrol tentang banyak hal. Ternyata Wina adalah seorang janda dengan 1 anak dan usianya masih sangat muda, 27 tahun. Anaknya dititipkan pada ibunya. Sementara Wina bekerja sebagai sales motor. Meski penghasilannya tidak seberapa, dia ingin membuka usaha tetapi tidak punya modal. Entah kenapa aku langsung memberinya uang yang cukup banyak untuk modal usaha. Wina sangat senang dan aku merasa begitu tergoda oleh pesonanya hingga rasanya ingin melampiaskan hasratku. Setelah makan malam, aku membawanya ke hotel tempatku menginap. Dan malam itu singkatnya aku melakukan hubungan terlarang dengannya. Sungguh cepat sekali. Aku merasa di luar kendali, seakan bukan diriku yang sebenarnya. Karena semakin larut, Wina menginap di hotel bersamaku hingga pagi. Esok siangnya aku harus kembali ke kotaku, tetapi Wina tidak ingin berpisah denganku. Sejak saat itu aku dan Wina pun menjalin hubungan. Aku bahkan menawarkan agar dia pindah ke kotaku dan membuka usaha di sana, agar kami bisa sering bertemu tanpa harus bolak-balik ke Surabaya. Tanpa pikir panjang, dia menyetujui saranku. Dan mungkin beberapa hari lagi, dia akan berangkat ke kotaku. Sementara anaknya tetap dititipkan pada ibunya. Wina tahu betul bagaimana menggunakan pesonanya untuk mencapai tujuannya. Saat aku pertama kali bertemu dengannya di mall, dia sudah memutuskan bahwa aku akan menjadi target berikutnya. Dengan cerdas dan penuh perhitungan, dia membiarkan diriku terperangkap dalam jaring pesonanya, membuatku rela memberikan apapun demi dirinya. Namun, yang tidak kusadari saat itu adalah bahwa Wina tidak hanya memanfaatkan pesona fisiknya. Ada sesuatu yang lebih kuat dan tak terlihat yang mengikat diriku padanya. Sesuatu yang membuatku terus memikirkannya, merindukannya. Bahkan ketika aku tahu ini semua salah, aku merasa bagaikan boneka yang dikendalikan oleh tali-tali yang tak terlihat, di mana Wina memegang semua talinya. Wina juga memiliki cara yang halus untuk membuat diriku terus memberikannya uang tanpa banyak bertanya. Dia selalu berbicara dengan lembut, penuh kasih sayang. Tetapi di balik setiap kata-katanya ada permintaan yang tersembunyi, dan aku yang sudah terbuai oleh pesonanya selalu siap untuk memenuhi permintaan tersebut. Meskipun begitu, di matanya aku hanyalah salah satu dari banyak pria yang telah jatuh ke dalam pesonanya. Di lain hari, pada waktu siang, aku kembali ke kotaku, dan malamnya baru sampai di rumah. Sikapku berubah menjadi cuek, tetapi Risma memaklumi karena menganggap aku masih kecapean. Malam itu aku terus berkomunikasi dengan Wina, dan rasanya sangat rindu ingin bertemu dengannya. Risma yang masuk ke kamar sempat curiga melihatku senyum-senyum sendiri, tetapi aku berbohong padanya. Untungnya dia mudah percaya. Esok paginya aku kembali berangkat ke kantor. Saat hendak pamit, betapa bodohnya aku, keceplosan memanggil nama Wina. "Aku berangkat dulu ya, Win," ucapku sambil senyum. "Apa mas? Win?" tanya Risma. Enggak, udah, aku berangkat dulu ya," jawabku gugup. "Tadi aku dengar kamu sebut nama Win. Siapa itu mas? Kamu selingkuh ya? Jawab jujur mas," cecar Risma. "Apaan sih? Gak ada, udah. Aku berangkat, takut terlambat," balasku menghindar. Di kantor aku benar-benar tidak fokus. Pekerjaanku berantakan, membuat atasanku memarahiku karena kerja yang tidak becus. Namun aku tidak peduli sama sekali. Aku sedang bahagia sekali karena Wina ternyata sudah sampai di kotaku. Aku ingin segera bertemu dengannya. Sepulang kerja, aku langsung mencarikan tempat kos untuknya yang dekat dengan kantorku. Semua biaya kos aku yang menanggung. Bahkan aku mencarikan kios kosong untuk usahanya nanti. Katanya, dia ingin usaha jualan baju-baju kekinian. Sejak saat itu, aku jarang di rumah dan selalu pergi keluar setelah pulang kerja. Aku tidak pernah makan masakan istriku. Entah kenapa, aku sudah tidak bergairah lagi dengan Risma dan terkesan cuek. Tetapi dengan Wina, aku selalu bersemangat. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Wina terus menguras uangku untuk belanja kebutuhan, bayar kosan, dan lainnya. Aku hanya memberikan sedikit uang nafkah untuk istri sahku, tetapi selalu punya alasan, dan Risma percaya saja. Namun, usaha yang dijalani Wina malah tidak karuan, hampir bangkrut. Dia sering shopping dan jalan dengan teman-temannya di kotaku ini. Bahkan, sering ke klub malam bersama pria lain. Aku melarangnya, tetapi dia marah. Baru sampai di kotaku, kenapa circle-nya langsung ketemu ya?
Aku merasa heran tidak bisa melihatnya marah padaku. Aku tidak bisa marah padanya maksudnya. Jadi aku menuruti saja semua keinginannya. Aku bahkan memberikan uang modal lagi untuknya. Tetapi hasilnya tetap sama, Song, rugi. Di rumah aku dan Risma sering bertengkar. Membuatku semakin pusing. Karena uang tabunganku habis tak tersisa. Semuanya sudah kuberikan kepada Wina. Saat itu Risma menanyakan tabungan itu untuk biaya studi tur anak kami yang cukup mahal. Mas, aku minta uang tabungan ya buat bayar studi tur, pinta Risma. Tabungan udah gak ada, jawabku cuek. Kok bisa mas? Buat apa? Tanyanya curiga. Ada lah pokoknya, jawabku singkat. Jawab jujur mas, aku tahu loh, waktu itu tabungan kita masih banyak, desaknya. Berisik kamu itu, aku capek. Jadi gak betah di rumah kalau gini, jawabku ketus. Setelah itu aku pun pergi mandi sepulang kerja. Sepertinya Risma mulai curiga. Dia pun bertanya kepada teman dekatku, Faris. Dan mereka diam-diam bertemu untuk membicarakan aku. Hingga akhirnya Faris membenarkan kecurigaannya. Memang selama ini aku selalu menceritakan semua pada Faris. Sebenarnya Faris ini paham soal hal-hal klinik karena kakeknya memiliki ilmu dan dia diwarisi ilmu tersebut. Akhirnya Faris menceritakan kepada Risma karena tidak tahan kasihan bahwa selama ini aku telah dipelet oleh janda itu. Memang aku sudah diberitahu oleh Faris, tetapi karena sudah terlanjur cinta, aku ngeyel. Aku tidak menggubris nasihatnya. Iya Riz, memang aku sudah tahu selama ini dia cerita sama aku kok. Tapi aku tidak punya keberanian untuk bicara yang sebenarnya. Sekarang mungkin sudah waktunya aku bicara sama kamu Riz, ujar Faris. Sementara itu aku dan Wina makin hari makin mesra, membuat Risma sangat marah dan kecewa. Namun dia tidak putus asa dan meminta bantuan Faris untuk mengatasi ini semua. Mereka berdua pun mencari orang pintar untuk menghilangkan pengaruh guna-guna yang mengikatku. Tetapi tidak mudah, Faris tidak mau membantu. Jadi Risma mencari orang lain yang lebih paham. Risma terus berusaha hingga akhirnya menemukan seorang guru spiritual yang bersedia membantu. Sebelum aku bertemu dengan guru spiritual dan Faris pun akhirnya mau membantu, saat itu ketika usaha Wina mulai bangkrut, dia tidak pernah merasa bersalah atau khawatir. Baginya aku hanyalah salah satu sumber kekayaan yang akan segera habis, dan dia mungkin sudah memiliki rencana untuk mencari korban baru. Wina begitu lihai dalam menjalankan rencana-rencananya, membuatku semakin terperangkap dalam rasa cinta yang salah dan merusak. Setiap kali saat aku bersamanya, Wina selalu menampakkan sisi yang berbeda. Kadang dia terlihat begitu rapuh dan membutuhkan perlindungan, membuatku semakin ingin menjaganya. Namun ada kalanya dia juga menunjukkan sisi dirinya yang lebih gelap dan misterius, membuatku merasa takut sekaligus terpesona. Tapi lebih banyak takutnya, dalam banyak hal Wina adalah teka-teki yang sulit dipecahkan, dan itu membuatku semakin terobsesi padanya. Namun di balik segala pesona dan misteri yang menyelimutinya, Wina sebenarnya hanyalah seorang wanita yang sangat kesepian. Di balik senyumnya yang menawan dan sikapnya yang penuh percaya diri, ada luka mendalam yang membuatnya selalu mencari cinta dan perhatian dari orang lain. Namun dia tidak benar-benar bahagia karena cinta yang dia dapatkan selalu datang dengan cara yang salah. Dan begitupun aku, akhirnya merasakan kesalahan yang besar. Entah pikiran dari mana, tiba-tiba aku tersadar bahwa ini aku salah, dengan Wina itu salah. Beberapa hari kemudian, aku bertemu dengan Faris yang ingin bertemu dengan Wina. Aku pun setuju untuk mengantarkannya ke kosan Wina. Sesampainya di sana, Faris membuka mata batinku, dan aku langsung terkejut. Wajah Wina tampak sangat berbeda. Dia terlihat jauh lebih tua, kulitnya kusem, dan tubuhnya tak lagi semulus seperti yang biasa kulihat. Bahkan tubuhnya sedikit gemuk, dan jauh dari kesan seksi. Dasar wanita pembohong, teriakku marah. Wina terkejut dan bertanya, maksud kamu apa mas? Setelah itu mata batinku ditutup kembali oleh Faris. Ia lalu mulai meneropong, menelusuri hal-hal mistis yang ada pada diri Wina, mulai dari susuk hingga pelet yang digunakannya untuk menarik perhatian laki-laki dan merampas harta mereka. Ternyata saat itu aku juga telah menjadi korbannya melalui air minum yang diberikannya padaku. Wina tertunduk malu setelah Faris mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Ia pun mulai menangis dan bercerita tentang masa lalunya. Kejadian ini sudah lama sekali. Dulu saat masih muda dan bersuami, aku terbiasa hidup glamor.
Setelah bercerai aku bingung, tidak mau bekerja, tapi tetap ingin memiliki banyak uang. Pernah menjadi sales motor. Akhirnya aku menempuh jalan pintas dengan mendatangi orang pintar. Jelasnya sambil berderai air mata. Wina juga mengaku bahwa selama ini sudah banyak laki-laki yang dijeratnya, dan banyak harta benda yang telah dikumpulkan. Dengan wajah penuh penyesalan, Wina berjanji akan menghilangkan semua ilmu pelet serta perilaku buruknya. Akhirnya Faris setuju untuk membantu mengeluarkan susuk dan pelet dari tubuhnya. Siang itu, dia menyiapkan daun kelor, kembang 7 rupa, air sumur, dan segelas air putih siap konsumsi. Malamnya ritual pun dilakukan di kosan Wina. Malam itu, Wina terduduk di depan Faris yang mulai membacakan doa. Tak lama kemudian, Wina mengerang kesakitan dan merasa panas. Perlahan-lahan, Faris mengambil susuk dari dahinya yang berbentuk seperti jarum dengan cara yang sangat mudah. Setelah itu Wina dimandikan dengan air yang dicampur tumbukan daun kelor, kembang 7 rupa, dan air sumur. Ketika Faris menyiramkan air itu ke seluruh tubuhnya, asap putih tipis keluar dari bagian atas kepalanya. Setelah mandi, Wina mengganti pakaian dan diberi segelas air putih yang telah didoakan oleh Faris. Setelah meminum air itu, tiba-tiba dia muntah darah yang sangat banyak dan berwarna kehitaman. Dan setelah itu anehnya wajahnya berubah menjadi tua. Tidak cantik lagi, bahkan dipenuhi dengan jerawat. Wina menangis tak henti-henti, menyesali semua perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengganggu keluargaku lagi. Dia bahkan ingin bertemu dengan istriku, Risma, esok pagi sebelum pulang ke kampung halamannya. Aku pun menyetujuinya. Singkat cerita, esok paginya Wina datang ke rumah sendirian. Aku sudah memberitahu Risma bahwa Wina akan datang. Ketika Wina tiba, dia langsung meminta maaf, bersujud, menangis di hadapan Risma. Namun Risma belum bisa menahan amarahnya. "Kamu pikir apa yang kamu lakukan itu benar, ha?" Risma memulai dengan nada tajam. "Kamu sudah memanfaatkan suamiku dengan ilmu peletmu, membuatnya berpaling dariku dan merampas hartanya. Kamu menghancurkan keluarga kami, hampir menghancurkan." Wina terisak, tak berani menatap mata Risma yang penuh dengan kemarahan. Aku benar menyesal, Risma. Aku tahu apa yang aku lakukan salah. Aku hanya tidak tahu harus bagaimana lagi." "Kamu tidak tahu harus bagaimana, ha?" Risma memotong dengan suara bergetar. "Kamu pikir hidup glamor dan harta yang kamu kumpulkan dengan cara kotor itu akan membahagiakanmu? Lihatlah dirimu sekarang. Apa kamu puas?" Wina hanya bisa menangis lebih keras. Risma menghela nafas panjang, mencoba menenangkan diri. "Aku memaafkan kamu, tapi jangan pernah berpikir untuk mendekati suamiku lagi. Perbaiki hidupmu dan jangan lagi menempuh jalan sesat seperti ini." Wina mengangguk lemah, masih terisak. Dia tahu bahwa dia telah kehilangan segalanya, bukan hanya karena ilmu yang digunakannya, tapi juga karena keserakahannya. Sebelum berpamitan, Wina berjanji akan memperbaiki dirinya dan tidak akan mengganggu keluargaku lagi. Namun meskipun aku sudah terbebas dari Wina, aku masih sering diganggu oleh hal-hal aneh. Mulai dari suara wanita menangis, hingga bayangan hitam yang selalu menghantuiku. Semuanya membuatku tidak tenang. Akhirnya aku meminta bantuan Faris lagi. Ternyata benar, aku selalu diikuti oleh sosok itu, yang merupakan efek dari Wina yang ternyata menyukaiku. Sosok perempuan. Aku ketakutan dan ingin terbebas dari semua ini. Astagfirullah. Faris dengan senang hati membantuku. Malam itu di rumahku dia mulai meruqyahku. Ketika dia membaca doa-doa, tubuhku langsung menggeliat karena sosok itu merasukiku. Faris kemudian menyipratkan air bekas cucian beras yang dicampur dengan jeruk nipis ke tubuhku, membuatku merasa semakin kepanasan. Sosok itu marah dan menyerang Faris, tetapi untungnya Faris bisa mengatasinya, hingga sosok itu keluar dari dalam tubuhku. Setelah sadar, tubuhku sangat lemas. Faris kemudian memberikan segelas air putih yang sudah didoakan, dan aku langsung meneguknya. Aku pun muntah-muntah dan cairan hitam kental keluar dari mulutku. Sejak saat itu, aku memperbaiki ibadahku dan memperbaiki hubunganku dengan Risma agar lebih harmonis dan saling menjaga kepercayaan. Sekarang setiap kali pulang kerja, aku selalu bersemangat untuk pulang ke rumah, melihat anak dan istriku, serta menghargai masakan yang sudah dibuatkan oleh Risma. Setelah semua kejadian itu, kehidupan kami perlahan kembali normal. Aku dan Risma menjalani hari-hari dengan lebih hati-hati, terutama diriku.
yang lebih baik menjaga mata, berusaha untuk tidak lagi terjebak dalam godaan dan tipu daya yang pernah menghancurkan rumah tangga kami. Hubungan kami kini jauh lebih kuat, didasari oleh kepercayaan dan kasih sayang yang tulus. Namun meskipun Wina sudah menghilang dari kehidupan kami, aku tak bisa sepenuhnya melupakan apa yang terjadi. Malam-malam panjang yang pernah kulewati dihantui oleh bayangan dan suara-suara aneh. Selalu terbayang di benakku, perasaan dingin yang menyelimuti ruangan, aroma bunga yang tiba-tiba muncul di tengah malam. Semua itu menjadi pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Faris, sahabat yang selalu berada di sisiku, memberiku nasihat yang tak akan pernah kulupakan. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan ketulusan hati, Mas. Apa yang kita hadapi bukan sekedar cobaan fisik, tapi juga ujian batin. Selama kita menjaga iman dan keyakinan, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Aku sangat-sangat lebih rajin beribadah lagi, mencari ketenangan dalam doa dan zikir. Setiap kali aku merasa cemas atau terganggu oleh kenangan masa lalu, aku berusaha menghadapinya dengan kepala tegak, percaya bahwa aku telah menjadi pribadi yang lebih baik. Kini keluargaku menjadi prioritas utamaku. Setiap hari aku berusaha menjadi suami dan ayah yang lebih baik, memberikan perhatian lebih kepada Risma dan anak-anakku. Kebahagiaan sederhana seperti makan malam bersama, bercengkrama di ruang tamu, atau mendengarkan cerita anak-anakku sebelum tidur menjadi momen yang paling kunikmati. Aku sadar bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan lika-liku. Terkadang kita tergelincir dan jatuh, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit kembali. Pengalaman ini mengajarkanku banyak hal, terutama tentang kekuatan cinta dan kepercayaan dalam menghadapi segala cobaan, dan tentunya tobatan nasuha. Dan meskipun bayangan masa lalu mungkin masih tersisa di sudut-sudut ingatanku, aku tahu bahwa aku telah berhasil melewatinya. Dengan keluarga yang selalu ada di sisiku dan iman yang semakin kuat tentunya, aku yakin tidak ada lagi yang perlu kutakutkan. Hidup ini adalah anugerah dan aku bertekad untuk menjalaninya dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati. Terima kasih Tuhan. Selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata. Tony FS pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS.